Shalom kekasih Tuhan dan keluarga BMC dimanapun berada. Senang sekali pagi ini kita boleh bersaat teduh bersama-sama. Masih dalam tema di bulan Juni ini adalah Wisdom Series atau seri bagaimana kita belajar tentang hikmat-hikmat yang dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baik. Hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih waktu ini, beri hikmat kepada kami, pengertian kepada kami untuk bisa mengenal hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC, saya percaya dalam hidup ini atau setiap manusia yang hidup, siapapun dia, apapun latar belakangnya, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada, dari suku bangsa apapun, kalau dia hidup pasti akan menghadapi yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, kesukaran. Itu sebabnya tidak sedikit banyak orang-orang yang mulai menyerah di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang hari-hari ini dirasakan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Itu sebabnya kita perlu hikmat. Kita perlu pikiran Tuhan. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita bisa survive. Kita masih bisa kuat. Kita perlu hikmat. Ada satu ayat yang akan kita baca sama-sama, yang diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama pada ayatnya yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, judul perikop di sana adalah iman dan hikmat. Apa yang sedang dibicarakan? Apa yang sedang dituliskan? Mari sama-sama kita akan membacanya. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Anda melihat bagaimana Yakobus memberikan solusi. Ingat, saya selalu katakan kepada setiap kekasih Tuhan bahwa Alkitab ini adalah handbook kita. Alkitab itu adalah buku yang memandu kehidupan orang-orang percaya. Dan Alkitab mengatakan, kalau kita menghadapi masalah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau engkau ada dalam pergumulan, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Apalagi dikatakan di ayat yang keempat, di ayat yang ketiga, bahwa masalah itu akan membawa kamu kepada ketekunan iman. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, kamu akan menjadi utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sungguh pemahaman seperti ini sangatlah sukar. Menganggap masalah adalah sebuah kebahagiaan. Lalu disuruh melihat setiap masalah dan pergumulan dari sudut pandang di mana itu akan membawa kepada kesempurnaan. Bahkan menghadapi masalah disuruh melihat bahwa itu akan membawamu tak kekurangan. Ini cukup sulit. Keluar dari masalah saja sulit. Apalagi disuruh melihat, diminta melihat atau tetap berbahagia di masa-masa sukar. Itu bukan hal yang mudah. Akan tetapi Yakobus mengatakan bahwa kamu akan bisa mengerti semua itu, kamu akan bisa memahami setiap masalah itu, dan kamu akan keluar sebagai pemenang, kamu akan ngerti jalan keluarnya. Yakobus menuliskan bahwa kamu perlu hikmat. Minta kepada Tuhan.
hikmat itu. Kalau beberapa hari lalu kita belajar bahwa permulaan hikmat, awal dari sebuah hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu sebabnya mari bersama-sama saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC. Renungkan firman. Ingat firman yang ditulis dalam Alkitab. Itu adalah pikiran Tuhan. Itu adalah hati Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ketemu dengan pergumulan, minta kepada Tuhan. Solusinya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Saya yakin Tuhan akan menuntun kita kepada firman untuk kita mengerti jalan-jalan pikiran Tuhan. Dan kita tahu bahwa Alkitab ini adalah pola, pattern. Pola atau pattern. Kalau kita membaca dalam Alkitab ada masalah-masalah ini, masalah-masalah itu, ingatlah bahwa masalah-masalah itu ada jalan keluarnya. Alkitab itu pola, pattern. Dan Tuhan mau engkau mengikuti apa yang menjadi pola di dalam Alkitab. Sekali lagi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada pergumulan yang tidak ada jalan keluar. Percayalah, di setiap kesukaran pasti ada penyelesaian. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada mujizat tanpa kesukaran. Jadi kalau saudara yang hari ini menghadapi pergumulan dan begitu banyak masalah, engkau perlu hikmat. Ayo sama-sama minta kepada Tuhan. Dan temukan jawabannya dari firman-firman yang ada dalam Alkitab. Besok kita akan terus belajar bagaimana hikmat itu bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mari sama-sama hari ini kita berdoa dan kita minta hikmat daripada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh belajar bagaimana menyelesaikan setiap masalah dengan hikmat, kami harus minta kepada Tuhan hikmat itu supaya kami boleh melihat masalah dengan tetap berbahagia. Kami boleh tetap melihat masalah bahwa ini adalah untuk kesempurnaan imanku. Dan melihat masalah bahwa Tuhan akan membuat aku tak kekurangan dalam segala sesuatu. Perlu kami mendapatkan hikmat-Mu untuk memahami setiap kesukaran dalam hidup. Mari kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita. Tuhan penolongmu selalu hadir. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.